kasih ya. Ini Kepala Dinas Kesehatan dulu, KBP 2P dulu yang menjawab ini. Silakan KBP 2P, rankingnya seperti apa sudah dilakukan kepada asalnya dia domisilinya di Simpur, kemudian ya kadang-kadang juga dia ini ada di Bukitbur. Silakan. Oke, terima kasih. Saudara Husaini Yamin dari sore. Jadi perlu kami jelaskan di sini daripada pasien KA tadi, domisilinya ada 2, Bukitbur dan Simpur. Dan apa yang sudah kita lakukan? Yang sudah kita lakukan dalam 1 hari ini penuh. Tadi sudah kita screening orang yang kontak dengan KA, ada bidan desa kita 2. Tadi sudah kita rapid test kan, ternyata hasilnya negatif. Jadi untuk selanjutnya saya sudah koordinasikan kepada Kepala Puskesmas Lebih 2 terus memantau atau terus mencari siapa-siapa saja yang telah kontak dengan saudara almarhum KA ini. Seandainya semua sudah kita dapatkan, kita akan lakukan rapid test untuk kedua desa tersebut. Apa sudah dilakukan disinfektan atau segala macam untuk warga setempat? Untuk disinfektan sudah kita lakukan, tadi sudah kita himbau kepada desanya melalui camat untuk melakukan semprot di desa tersebut. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada lagi untuk 2 orang penanya lagi. Silakan ya. Nopal Ya. dari daerah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan insiden ini Pak, ada nggak yang sudah diisolasi ataupun apa yang dilakukan karantina mandiri Pak? Terkait dengan adanya pasien yang ini Pak. Ya. Ya mungkin dari Dr. Isman yang jawab ya, utamanya keluarga yang bersangkutan. Ya, ini ada 5 orang, yaitu ayah dan ibu pasien ini, pamannya dan sepupunya, serta supir travel yang membawa mereka pulang dari Medan ke sini. Ya, ini 5 orang ini bisa disebutkan inisialnya Pak. Sudah tadi Sudah tadi saya sebutkan. Inisial AH 32 tahun ayahnya, SA 20 tahun ibunya, JA pamannya, AR 18 tahun sepupu pasien, AM supir taksi 39 tahun. Ini semuanya setelah kita lakukan rapid test, hasilnya negatif dan menunggu rapid test minggu depan. Dan kita anjurkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasinya di rumah. Di rumah. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ini pasiennya masih di rumah sakit. Oh, masih rumah sakit. Iya. Tapi nggak dilakukan isolasi mandiri di rumah. Iya. Karena kan nggak ada gejala. Nggak ada gejala. Artinya keluarganya di rumah, bukan di isolasi rumah sakit. Iya. Kita udah melakukan foto ronsen, cek lab, rapid test semuanya, tidak ada masalah yang mengkhawatirkan. Jadi kita putuskan pasiennya untuk dirawat isolasi mandiri di rumah. Baik, terima kasih ya Pak Husaini. Silakan. Himbauan dari gugus tugas sendiri. Ya. Sudah, sebelum yang lain, ada lagi yang lain? Ya. Baik, terima kasih ya. Himbauan dari gugus tugas tentunya kami sampaikan. Yang pertama, atas ketidaksinkronan informasi selama ini dari gugus tugas, mungkin karena ada satu dan lain hal ya, untuk tidak dipublish terlalu jauh, ya kami mohon maaf dari humasnya. Ya ke depan bukan hanya kalau ada hal yang seperti ini ya, kita upayakan paling tidak 1 minggu sekali itu kita adakan seperti pertemuan seperti ini, supaya jangan ada informasi-informasi yang stuck, yang terhambat, yang tersumbat, kemudian yang menjadi salah paham dan salah penjabaran di tengah-tengah masyarakat kita. Karena memang kita cukup lelah dari tadi malam. Saya kebetulan jaga di pos dari Pakam, luar biasa banyaknya orang konfirmasi menelpon ya, tentang masalah ini. Ya, kenapa kami hadirkan pada hari ini yang berkompeten? Karena yang berkompeten ini yang punya otoritas untuk menjawab hal-hal yang bersifat sangat substansi itu. Kami dari Kominfo hanya memberikan penjelasan yang bersifat umum, kemudian BPBD hanya menyiapkan sekretariat ini untuk layanan
begitu juga dengan berkaitan dengan penanganan lanjutan. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan, dan mungkin ada yang perlu disampaikan kepada BPBD lagi. Sedikit lagi ya Pak, ini saran kami dari rekan-rekan wartawan. Ini mengingatkan informasi yang sangat penting dan penting. Jadi ini kami ada rekan hanya mengambil informasi dari Facebook atau media lain. Jadi ini sangat kami sayangkan, seharusnya ini info ini yang begini yang kita harapkan. Ada keputusan tes itu positif maupun negatif, ada keterangan resmi dari tim gugus atau pemerintah setempat. Kami harapkan demikian. Ya, terima kasih Pak Bul. Kedepannya akan kita perbaiki sistem layanan informasi dari tim gugus kabupaten ini, dan kami mohon kepada kita semua, teman-teman wartawan baik yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir, ya, ini supaya kedepannya satu satu media komunikasi dia. Media komunikasinya ada di Sekretariat Gugus Kabupaten ini dan adanya di Kominfo Kabupaten Asia Tenggara. Ya. Tapi nanti kami menyampaikan hal-hal yang kami anggap penting, paling tidak 1 minggu sekali, kita lihat nanti sesuai dengan perkembangan. Kami akan hadirkan pihak-pihak yang terkait seperti ini lagi. Ya, bukan hanya dari Rumah Sakit Umum dan dari Dinas Kesehatan. Apabila perlu nanti mungkin dari TNI, dari Polri juga bisa kita hadirkan sesuai dengan substansi yang akan kita sampaikan ke depannya. Terima kasih. Mungkin sedikit lagi mau kita usul. Teman-teman wartawan ini juga terkadang kan ada liputan ke rumah sakit. Ya. Ini ranah-ranah yang cukup berbahaya sebenarnya. Ini kita butuh APD atau segala macam, bisa nggak difasilitasi oleh tim gugus untuk teman-teman wartawan? Ya, terima kasih ya. Jadi lewat media, mohon maaf kepala BPBD ya, lewat medianya dipersilakan aja, diminta rencana kebutuhannya. Ya, untuk apa, untuk dipakai untuk berapa orang, dan dipakai berapa lama. Silakan aja tertulis Pak Husseini, supaya itu menjadi dasar, menjadi salah satu pertanggungjawaban, data dukung pertanggungjawaban dari BPBD untuk menyalurkan atau mendistribusikan alat pelindung diri itu. Dan terima kasih. Sudah, tidak ada lagi. Ada pertanyaan terakhir Ya. bisa? Ini mohon maaf sebelumnya, mungkin agak menyimpang, tapi masih termasuk di dalam COVID. Ini pun tidak kalah menariknya. Isu-isu berkembang di luaran. Kami ingin tahu sejauh mana besaran dana COVID yang masuk ke Asia Tenggara, baik itu dari APBN, APBA, daerah, dan seberapa banyak sudah yang terserap, dan apa-apa saja penyerapannya. Apakah untuk APD, operasional dan sebagainya. Karena ini pun di media nampaknya cukup tumpang siur Pak. Ya. Ya, mungkin ini tadi sudah selesai masalah teknis COVID, kita mungkin ke anggarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ishar ya. Jadi begini ya, tadi ada yang terlupa sebelum ini nanti disampaikan dijawab oleh Kepala Kalaksa BPBD ya. Untuk pasien warga kita yang berinisial KA yang sudah dikebumikan di Medan, itu dana atau biaya untuk pemulasarannya sampai ke pemakaman sampai selesai itu ditanggung oleh gugus Kabupaten Aceh Tenggara berjumlah lebih kurang 5 juta rupiah, ya, 5 juta rupiah. Itu juga harus kami sampaikan pada kesempatan ini, jangan nanti hias kemana-mana seolah-olah nanti kita nggak peduli dengan warga kita. Ada santunannya? Santunan Ya, ada? belum kita bicarakan. Mungkin sebagai masukan baik yang nanti kita sampaikan kepada tim gugus kabupaten. Terima kasih. Mungkin yang terakhir itu tadi tolong dijawab Pak Kalaksa. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan sesuai dengan tupoksi dari sekretariat gugus COVID Kabupaten Aceh Tenggara yang mungkin ini usulan dari APD, alat pelindung diri, yang mungkin dalam rangka pencegahan sesuai dengan siaga darurat Kabupaten Aceh Tenggara tentang penanganan COVID Kabupaten Aceh Tenggara ini. Maka ya mungkin ini kepada kita semua yang mungkin bisa mengusulkan rencana kebutuhan, karena kan kita memang di dalam perjalanan dari bulan April sampai dengan bulan Mei ini menyusun daripada kegiatan-kegiatan tentang daripada penanganan, baik itu dari Dinas Kesehatan juga akan kita minta rencana kebutuhan, dan juga dari rumah sakit dan juga di dinas terkait. Maka dalam hal ini yang mungkin dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas kita untuk menjalankan pencegahan COVID di Kabupaten Tenggara ini, ya kami akan membuat mungkin menerima usulan daripada teman-teman wartawan dan LSM untuk mendukung kegiatan ini. Ya, terima kasih.
Masalah anggaran Pak. Terkait dengan anggaran ya seperti apa yang telah kita sampaikan, yaitu memang dia telah kita publish itu sekitar 11 miliar 800 juta. Maka dalam ini ya sampai dengan hari ini kegiatan baik itu yang menyangkut dengan pengadaan yaitu sarana dan prasarana dan juga honorer itu dapat kami sampaikan sudah di dalam perjalanan dari April sampai dengan hari ini yang mungkin kami sudah menyelesaikan semua baik itu honorer maupun dengan kebutuhan sarana dan prasarana termasuk APD, kemudian hand sanitizer dan juga desinfektan tentang di ruang-ruang publik dan juga semua SKPK tetap kita jalankan penyemprotan. Maka dalam ini ya kami dapat secara garis besar menyampaikan lebih kurang sekitar 4 miliar sekian yang sudah kita pergunakan dari anggaran tersebut, yaitu dipergunakan untuk baik itu dari dinas kesehatan maupun rumah sakit umum dan juga dinas-dinas terkait yang terkait dalam gugus COVID Kabupaten Desa Tenggara ini. Demikian. Sumber anggaran? Anggaran dari dana PTT, pos bantuan dari pemerintah daerah, dana alokasi umum. Sedikit lagi Pak, dalam alokasi anggaran kita 11,8 miliar itu ada terdapat dua itu penanganan dampak ekonomi dan jaringan pengamanan sosial Pak, kan gitu. Sejauh mana udah program ini dijalankan tim gugus sendiri Pak? Ya terima kasih untuk kegiatan penanganan ini kan secara tupoksi ini sudah kita koordinasikan dengan dinas sosial dan dinas perdagangan dan perindustrian. Maka dalam Koperasi UMKM juga ada 3 dinas ini untuk penanganan secara tupoksi ini. Mereka lagi mendata itu kita ketahui dari dinas sosial juga ada PKA-nya, ada BLT-nya. Maka dalam hal ini Kabupaten Desa Tenggara dengan sesuai dengan data ini yang langkah-langkah yang akan kita tempuh tentang penanganan secara ini bisa lebih mengena dan menjadi sasaran masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tenggara. Mungkin ini tindak lanjutnya akan kami sampaikan berikut nanti dari hasil koordinasi kami selaku Sekretariat Khusus dengan dinas-dinas terkait yaitu koperasi, disperindak dan sosial ini. Bang, ada sedikit tambahan juga yang harus diklarifikasi pihak RSUD atau dinas kesehatan. Jadi kan begini, tadi malam kan ketua tim gugus sudah mengeluarkan surat. Jadi dalam surat yang dikeluarkan tim gugus di sini dinyatakan bahwasanya si pasien berinisial KA berdasarkan hasil pemeriksaan rapid test positif COVID-19 kan gitu. Jadi sehingga sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan tim penanganan COVID baik di Kota Medan maupun di Aceh Tenggara, maka dilakukanlah pemakaman di Kota Medan. Artinya yang perlu kami harapkan kejelasan dari pihak dinas kesehatan atau rumah sakit, tadi kan hasil rapid testnya belum mengarah ke positif corona. Tapi kenapa pasien tidak dibawa pulang aja? Kalau memang tidak berdasarkan hasil rapid test itu tidak positif corona, seperti itu kira-kira. Gimana kira-kira dok? Ya, ini saya ulangi lagi yang ketiga kalinya ya. Sebenarnya rapid test ini ada 2. Yang pertama itu imunoglobulin G itu untuk daya tahan tubuh imunnya. Yang diperiksa ini imunoglobulin namanya. Itu ada yang G, ada yang M. Dimana seperti yang kami ketahui itu, yang M itulah yang untuk fase akutnya. Sementara yang G ini biasanya itu pada pasien yang telah mengalami fase penyembuhan atau pernah terinfeksi virus yang lain. Jadi alat rapid test ini sendiri tidak hanya dia itu untuk COVID sendiri. Yang SARS pun dia bisa, yang MERS pun dia bisa. Yang penting dia coronavirus. Coronavirus ini banyak tipenya, banyak macamnya. Jadi nggak ada dia khusus COVID-1, nggak ada. Itulah gunanya kita lakukan swab. Tapi kalau imunoglobulin M yang positif, itu kemungkinan besar dia positif mengarah ke COVID. Cuman kalau imunoglobulin G-nya bisa saja dia ini terinfeksi virus yang lain.
yang strain yang lain virusnya. Jadi tidak boleh hanya IgG aja yang diperiksa, harus IgM-nya. Pada pasien ini telah diperiksa IgG dan IgM yang positif IgG-nya aja. Jadi itu tidak boleh kita lakukan, kita vonis pasien ini betul-betul COVID, itu tidak bisa. Ya, cuman kan Rapid test ini hanya pemeriksaan penunjang dan sensitivitasnya hanya 30%. Kenapa pasiennya tidak dibawa ke sini? Karena hasil swabnya belum keluar. Kalau tadi hasil swabnya udah keluar dan negatif, kita oke-oke aja, nggak masalah. Tapi karena hasil swabnya itu seminggu baru bisa keluar, untuk mengurangi kontak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami memutuskan pasiennya lebih baik ditempatkan di sana untuk kepentingan bersama. Itu Jadi yang tidak resah. mungkin tim gugus nanti punya tanggung jawab juga kalau ini hasil swabnya negatif, itu almarhum dibawa pulang lewat chat negara kan? Bisa jadi seperti itu. Enggak, tambahan Bang. Sebelum ketua tim gugus mengambil keputusan surat itu menandatangani, apa dia sudah koordinasi sama tim medis kan yang berkompeten untuk menjelaskan ini? Yang jelas. Tadi juga sudah saya jelaskan, Ya, yang ya. berkoordinasi itu dari orang Medan. Ya. Kalau tim gugus Kutacani berani menanggung segala resikonya, kalau mayatnya ini dibawa ke sini, jenazah dibawa ke Kutacani, buat surat. Ternyata tim gugus kabupaten berkoordinasi dengan tim gugus rumah sakit umum. Itulah keluar hasilnya bahwasanya lebih bagus pasien itu dikebumikan di sana. Itulah koordinasi kami. Jadi keluarganya aja yang pulang, jenazahnya biar dikumpulkan di sana. Koordinasinya. Terima kasih. Oke, baik, cukup ya. Baik, terima kasih Pak Jebri, Kabid P2P dari Dinas Kesehatan, Pak Arispan, Dr. Arispan BP dari Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani, Pak Asbi dari Kalaksa BPBD. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman wartawan yang telah bersedia hadir dan memberikan pertanyaan serta masukan dan usulan untuk perbaikan penanganan percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang terakhir perlu kami himbau kepada teman-teman wartawan kiranya dapat menyejukkan suasana di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat kita memang masih terlalu awam walaupun sudah diedukasi beberapa kali mengenai virus corona ini. Kita pun paham dan memahami akan hal itu. Hanya kami menghimbau, mengajak kepada kita semua, baik yang berakun media sosial, ya, untuk kiranya dapat sekali lagi menyejukkan suasana ini, supaya jangan suasana ini dan kedepannya nanti bisa menimbulkan keresahan yang akan merugikan secara psikologis dan dampak sosial kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami di sana sini dalam penyampaian, dalam penerimaan kami tentu lebih banyak ketidaksempurnaannya, kami mohon maaf. Kepada semuanya yang hadir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup keterangan atau konferensi pers ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.